bagaimana men-scale up bisnis kita. Gitu. Sekali lagi, salam buat Assalamualaikum Bu Tika. Bu Tika adalah EVP Regional Makassar. Beliau membawahi seluruh Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau di Papua. Sungguh besar wilayah kekuasaan beliau untuk nanganin postal ya. Dan Mas Andri, kita ngobrol dulu nih, Mas Andri sebagai praktisi. Udah berapa tahun sih udah jadi praktisi nih, Mas? Saya jadi konsultan digital marketing itu dari tahun 2010, Pak. Berarti sekarang udah hampir 12 tahun ya, Pak ya? 12 tahun, berarti sebelum Gojek itu berdiri ya? Jauh sebelum itu, Pak. Dari awal-awal masih Facebook gitu, Pak. Bener-bener, dulu pakai Friendster ya? Friendster, Pak. Friendster ya. Friendster, masih zaman email marketing, gitu, affiliate marketing gitu, Pak. Betul, dan juga kaitan sama pager dulu ya. Dulu inget pager untuk nyampein SMS untuk dulu kan belum ada handphone ya, tahun berapa, 95, 98 gitu loh. Ya pokoknya zaman-zaman bala yang dulunya model teleponnya telepon rumah, callingnya nggak bisa pakai mobile gitu ya, sungguh repot kalau kondisi itu masih ada saat ini sekarang ini. 10 tahun, waduh luar biasa. Mas, kok pinter banget sih digital marketing nih? Rumusnya. Sebenarnya yang paling penting digital marketing itu kita update aja sih Pak sebenarnya. Jadi karena kan kalau di digital marketing itu dia flow-nya cepat banget ya Pak perubahannya gitu. Nah itu yang paling penting sih kita terus-terusan update dengan channel-channel yang baru. Kayak sekarang nih lagi muncul TikTok. Nah kita tuh udah harus langsung masuk nih Pak. Algoritma TikTok seperti apa, marketnya seperti apa, sebenarnya itu sih Pak yang paling penting. Oh iya, oke. Luar biasa. Jadi update terus ya ilmu-ilmu marketing ya Mas ya? Betul Pak, harus update terus Pak. Oke, tunggu saya. Kita menunggu dulu Ibu Tika sambil ngopi-ngopi di meja masing-masing. Yang sudah hadir, saya mengucapkan terima kasih banyak rekan semuanya, para BUMDes, para pengusaha, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan siswa maupun siapapun, para agen pos juga sudah hadir, bagaimana men-scale bisnisnya. Dan tentunya momen ini kita pastikan kembali bahwa usaha kita itu harus kita treatmentkan dengan digital marketing. Lagi, Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah Bu Hajar Sekomosarya ini adalah kepala regional sekarang EVP Regional 6 Makassar, beliau membawahi Maluku dan Papua. Terima kasih banyak Bu sudah hadir di tengah-tengah ini, para UMKM, para BUMDes dan para pelaku usaha koperasi juga hadir, siswa juga hadir, para agen pos dari seluruh Indonesia. Dan tengah-tengah kita juga sudah hadir Mas Andre Kusumo Busan, beliau adalah praktisi digital marketing konsultan, CEO salah satu perusahaan digital di Indonesia. Juga sudah hadir juga di sini Pak Riki sebagai main agent PT Pos Indonesia untuk agen pos B2B, juga sudah hadir dengan fasilitas beliau. Salam kenal Bu Tika. Kembali. Bu Tika, kita hari ini tentang tema digital marketing, kita weekly kita lakukan mingguan BUMDes Talk ini Bu, buat para BUMDes UMKM seluruh Indonesia. Ini kita tema-temanya tematik, di minggu depan beda lagi, dan saat ini kita tentang digital marketing.
Kita beri waktu buat Ibu untuk menyampaikan sambutannya tentang kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Joni Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormatin Bapak dan Ibu peserta Vikon pada hari ini. Saya dari Regional 6. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni Eka ya. Ada sedikit Pak ingin menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi pembahasan pada hari ini, yaitu pemanfaatan digital marketing untuk scale up bisnis bagi pelaku usaha UMKM atau BUMDes atau koperasi di zaman now. Kalau Pak Joni dan Bapak Ibu semuanya, menurut saya ya memang digital marketing ini sangat penting sekali, karena ini salah satu cara ya untuk memudahkan kita pelaku UMKM juga untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya dan semasif ya, masif, dan bisa berinteraksi ya secara langsung ya dengan konsumennya, dan bisa memperluas ya pangsa pasar dimanapun berada, dan bisa meningkatkan hasil penjualannya ya, bisa meningkatkan itu pada pelaku UMKM, dan baik itu yang peluang baru maupun peluang yang lama yang selama ini sudah dirintisnya gitu. Dan kemudian juga menurut saya untuk di Indonesia ini untuk menuju 100% UMKM menggunakan go untuk digital ini rasanya belum mencapai ya. Nah ini sayang sekali ya, mungkin ada beberapa kendala, kalau menurut pengamatan saya itu masih ada kendala-kendala ya, bisa jadi tentang permodalannya gitu ya, bisa jadi tentang sumber daya manusianya kan gitu. Kemudian bisa jadi strategi-strategi yang dilakukannya belum meluas. Nah itu. Tapi sebetulnya ini bisa juga dilakukan dengan cara mereka bisa berkolaborasi. Artinya mencari partner, mencari mitra ya, atau join partner dengan rekan-rekannya atau dengan para pengusaha yang bisa diajak kolaborasi. Kemudian juga bisa melakukan publikasi secara masif ke masyarakat ya, dengan mengedukasi, memberikan informasi-informasi seperti itu gitu ya. Selain juga kalau menggunakan akun-akun pribadinya juga bisa. Mungkin itu Pak Joni dari saya untuk saat ini. Terima kasih banyak Bu Tika atas sambutannya. Salam sehat Bu dari buat teman-teman di Makassar, Kalimantan, dan di Papua, di bawah tempat Ibu wilayah kerja Ibu di sana. Mohon maaf Bu, sudah mengganggu Ibu, Ibu ada waktu untuk ini sudah cukup lumayan, dan ada acara di sana ya, ada rakor. Salam buat teman-teman semua. Ya. Dan tentunya ini juga ada rekamannya Bu di YouTube, nanti kita akan kembali buat teman-teman yang belum bisa hadir di mengikuti acara ini. Ibu bisa melanjutkan juga acara ini, boleh. Kalau ada acara kesibukan lain bisa Ibu amati saja melalui telepon. Silakan Bu. Tetap saya kembali. Dan di sini juga ada hadir para dari Aceh, dari Sumatera Utara maupun sampai ke Jawa Timur maupun Denpasar juga hadir di sini, para BUMDesnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas sambutannya. Ya, terima kasih semuanya Pak Joni, Bapak Ibu semuanya, sukses untuk semuanya. Kami dari wilayah Makassar, Pak Mas Suka nanti juga akan berkecimpung dengan UMKM, bisa membangkitkan manajemen ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sri Hendarto juga di sini, senior rekan dari kita.
Nah, rekan-rekan, para peserta semuanya, itulah sambutan dari Ibu EVP Regional 6 Makassar yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tiba saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu paparan atau diskusi dengan Mas Andre Kusumobusan. Beliau adalah seorang praktisi digital marketing, konsultan, kemudian beliau juga seorang CEO PT Abasando Prima Indonesia. Sudah mulai tahun 2010 beliau bergelut dengan digital marketing, tentunya selama hampir 12 tahun. Ilmunya pasti luar biasa, sangat berguna buat bangsa Indonesia. Teman-teman kita juga sudah hadirin, Mas Andre, Mas Andre saya sampaikan. Teman-teman kita sudah pada hadir di sini, para BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa, kemudian para UMKM, para koperasi, bahkan para siswa. Ini kemudian ada siswa dari Telkom University juga hadir di sini, di sebagian, dan teman-teman dari daerah-daerah, dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera, dari Pulau Jawa, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga bisa hadir, dan dari Makassar, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Beserta para agen pos yang juga hadir di sini, bagaimana men-scale up bisnisnya, para pengelola agen pos, dimanapun berada, bagaimana kita cari men-scale up bisnis kita, bagaimana teknik-teknisnya, nanti akan disampaikan oleh Mas Andre Kusumo. Oke, Mas Andre Kusumo, waktu dan tempat kami persilakan buat Mas. Silakan Mas. Apa kabar? Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Joni dan teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing sedikit, Pak. Kita di sini sistemnya diskusi aja. Kita bareng-bareng belajar mengenai digital marketing untuk para pelaku UMKM, untuk para pelaku BUMDes, koperasi, dan juga tadi ada dari Telkom University katanya, Pak ya. Kebetulan itu alma mater saya juga, jadi salam kenal pada teman-teman dari Telkom University. Kebetulan saya di S1-nya dulu di Telkom University juga, Pak. Ya. Gitu. Mungkin kita langsung mulai aja ya, Pak ya, untuk pembahasan sedikit materi. Nanti kita lebih banyaknya, sebenarnya aku lebih senangnya kita lebih banyak diskusi aja, Pak. Boleh, Jadi boleh. nanti lebih banyaknya mungkin sharing, tanya jawab, udah gitu. Dari teman-teman dari para pelaku usaha juga bisa nanti langsung bertanya. Nanti kalau misalkan itu saya bisa jawab, saya pasti langsung jawab pertanyaannya. Saya share sedikit untuk materi. Sebentar. Jadi pembahasan sekarang itu sebenarnya mengenai pemanfaatan digital marketing untuk scale up bisnis di industri 4.0 zaman now. Jadi sebelumnya kita masuk dulu ke apa sih sebenarnya agenda yang bakal kita bahas sekarang. Jadi yang pertama itu nanti kita akan belajar mengenai apa sih sebenarnya digital marketing. Dan yang kedua, apa pentingnya belajar digital marketing untuk zaman sekarang ini. Yang ketiga, saya akan sharing sedikit mengenai 7 langkah untuk memulai digital marketing. Dan yang keempat, nanti terakhir itu kita akan belajar digital marketing mulai dari optimasi channel-channel yang ada di digital marketing. Dan nanti mungkin sesi terakhirnya akan ada tanya jawab dan diskusi bareng. Lalu, nah, apa sih sebenarnya digital marketing? Jadi sebenarnya digital marketing itu adalah upaya untuk memasarkan produk, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan media digital dan jaringan internet. Contohnya, kayak kita bisa pakai Google Business, WhatsApp Business, Instagram, Facebook, TikTok, dan media-media lainnya. Nah, ada fakta yang menarik nih, Bu. Dan Pak, ada pengguna internet di dunia itu udah hampir 4,8 miliar orang lebih. Jadi sebenarnya itu adalah potensi kita untuk memasarkan produk-produk yang kita punya atau jasa-jasa yang kita punya. Hampir ke 4,8 miliar lebih nih. Nah, itu kan sebenarnya sebagai sebuah peluang ya, peluang emas untuk kita tingkatin bisnis kita, ataupun misalkan kita udah mulai untuk mengadopsi strategi digital marketing. Jadi nanti kita bisa menjangkau target pasar yang lebih luas, karena kan digital marketing itu borderless, Pak. Kita mau masarin produk dari Bandung, itu bisa nyampe nih ke Los Angeles gitu misalkan. Jadi sebenarnya digital marketing itu sangat luas dan sangat membantu untuk bisnis-bisnis atau jasa-jasa yang kita tawarin.
Nah, pentingnya untuk belajar digital marketing itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi yang pertama, digital marketing itu sangat fleksibel untuk semua jenis bisnis. Jadi karena tersedia tuh berbagai macam media digital marketing, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Yang kedua, dengan digital marketing kita itu mampu menjangkau konsumen secara lebih personal atau intimate. Jadi kita bisa tahu customer journey-nya itu untuk kesiapan untuk membeli, untuk kita tahu demografiknya, kita tahu umurnya, kita tahu hobinya, dan itu sebenarnya bisa jadi peluang untuk kita masuk ke dalam emotional nerve-nya dari konsumen gitu. Nah, yang ketiga, kita itu lebih mudah untuk mengukur keberhasilan strategi. Jadi karena di tools digital marketing itu menyediakan ada metrik atau ada insight gitu, ada reportingnya. Jadi kita bisa tahu apakah strategi yang kita pakai itu sebenarnya sudah efektif atau sudah efisienkah atau belumkah gitu. Itu lebih mudah kalau misalkan kita menggunakan digital marketing. Dan yang terakhir, yang keempat itu kita bisa memaksimalkan tingkat konversi. Jadi karena digital marketing mampu melemparkan promosi ke target audiens yang spesifik. Jadi mungkin sekarang ibu-ibu sama bapak-bapak bertanya-tanya nih, apa sih kelebihan digital marketing gitu daripada metode tradisional seperti nempel brosur misalkan, atau majang baliho, beriklan di koran, atau media offline lainnya. Nah kan kalau di yang tradisional itu contohnya misalkan kita masang di koran, kita nggak tahu tuh sebenarnya pengguna atau pembaca koran itu ada berapa sih tiap harinya gitu. Nah berbeda dengan di marketing, kita tahu persis berapa sih jumlah orang yang melihat iklan kita gitu, dan itu kita juga bisa melihat berapa sih jumlah orang yang beli produk kita dari strategi promosi digital marketing yang kita udah pasang gitu. Nah, jadi itu sebenarnya pentingnya belajar mengenai digital marketing dan masuk ke dunia digital marketing untuk scale up bisnis dan produk atau jasa yang Bapak sama Ibu lagi tawarkan sekarang. Nah, kelebihan digital marketing itu sebenarnya dari yang tadi itu saya udah bikin kesimpulan ada 6 sebenarnya. Jadi beberapa di antaranya tuh bisa menjangkau target pasar yang jauh lebih luas hingga ke miliaran pengguna internet di seluruh dunia. Dan yang kedua, sekarang itu orang-orang cenderung lebih suka mencari informasi atau mencari tahu produk atau itu tuh dari internet gitu. Entah itu dari Google, entah itu dari Instagram, entah itu dari Facebook. Jadi lebih mudah untuk mencapai informasi yang mereka ingin cari gitu. Yang ketiga itu untuk mempromosikan di digital marketing, ibu-ibu dan bapak-bapak tuh nggak perlu mengeluarkan biaya yang besar gitu. Jadi biayanya tuh relatif lebih rendah dan bisa diatur sendiri sama kita. Nah beda kan kalau misalkan kita beriklan di TV, misalkan di salah satu stasiun TV itu tuh hitungannya per detik dan bisa sampai miliaran gitu. Beda kalau misalkan di digital marketing itu kita bisa ngatur nih, oh kita cuma punya budget misalkan contohnya 1 bulan 5 juta. Nah, itu kita bisa atur, memuncul di YouTube, memuncul di Instagram, muncul dimanapun yang Ibu dan Bapak inginkan, itu udah bisa banget. Dan yang berikutnya itu lebih menghemat waktu, karena di digital marketing itu tools-nya udah banyak banget yang otomatis gitu. Jadi nanti tools-toolsnya akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Jadi ibu-ibu tuh bisa, dan bapak-bapak bisa pakai tools-tools gratis itu gitu. Dan yang berikutnya lagi itu lebih mudah dan cepat untuk menjalin komunikasi 2 arah, bahkan sampai melayani calon pelanggan daripada sekedar cuma menunjukkan papan iklan dan brosur gitu. Kan kalau di digital marketing itu kita bisa langsung nyampein apa sih pesan yang kita inginkan gitu. Apa sih produk yang kita sedang pasarkan gitu. Nah, itu tuh jauh lebih mudah dan lebih cepat gitu untuk nyampenya ke target pasar yang dituju. Dan yang terakhir, itu tuh kita bisa bebas kapanpun dan durasi pelaksanaan untuk program pemasaran. Contohnya, misalkan lagi bulan puasa nih, gitu. Lagi bulan puasa dan bapak-bapak, ibu-ibu jualannya untuk bisnis kuliner. Nah, kita kan mengiklaninnya tuh mungkin di jam 4 sampai jam setengah 6 sore nih, gitu, untuk ngiklanin di Instagram, biar orang-orang tuh nanti pesennya lewat Gojek, lewat Grab. Nah, itu bisa diatur semuanya, Bu. Durasinya, biayanya, cakupannya, lokasinya di mana aja, itu bisa semuanya diatur. Nah, sampai sini mungkin pastinya mudah-mudahan Bapak dan Ibu tuh jadi lebih tertarik nih belajar mengenai digital marketing. Tapi yang harus digarisbawahi, digital marketing itu nggak selalu berhasil, terutama kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu itu melakukannya secara sembarangan. Jadi gimana sih langkah-langkah digital marketing yang efektif? Aku share sedikit di sini.
Jadi ada 7 langkah memulai digital marketing nih. Langkah yang pertama, itu kita harus menentukan buyer persona. Buyer persona itu apa sih gitu? Nah, buyer persona itu adalah pada saat kita mengklasifikasikan target market kita sesuai dengan demografiknya. Contohnya demografik itu adalah lokasi, umur, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Persona itu adalah karakter dari si targetnya. Ini saya bikin sedikit simulasinya. Ini contohnya demografiknya ini yang sebelah kiri. Jadi target pasar untuk kopi bumi terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu untuk pelajar dan pekerja. Usianya rentangnya 35 tahunan nih. Areanya di area Jogja contohnya. Dan pendapatan per bulannya kurang lebih sekitar 2.500.000. Nah, personanya ini nanti kita klarifikasikan. Oh, untuk target market kita itu contohnya namanya Niken, usianya misalkan 25 tahunan. Pekerjaannya dia fotografer, hobinya traveling, lari, nonton film, dia kepribadiannya introvert. Cita-citanya menjadi fotografer National Geographic. Dia ketakutannya beruang kutub punah, seluruh permukaan bumi tenggelam. Nah, dari sini pada saat kita udah tahu nih target buyer personanya seperti apa, kita bisa menentukan nanti strateginya. Contohnya, kita ambil, oh ternyata untuk pekerjaan fotografer itu dia senangnya di kafenya itu, di coffee shopnya itu banyak foto-foto. Banyak foto-foto mengenai alam, banyak foto-foto mengenai landscape gedung, atau kota, atau apapun itu. Itu sebenarnya bisa menjadi daya tarik. Nah, itu pentingnya buyer persona pada saat sebelum kita melakukan strategi digital marketing. Langkah yang kedua, itu sebenarnya kita harus perlu mengidentifikasi kebutuhan target pasar. Nah, ini juga salah satu kunci sukses nih digital marketing. Jadi, gimana sih caranya kita mengidentifikasi? Jadi, sebelum menawarkan layanan produk atau jasa Bapak Ibu ke target pasar, jadi pastiin dulu nih, produk atau jasa tersebut menjawab pain point atau masalah yang sedang mereka alami. Nah, caranya gimana sih gitu? Caranya kita bisa terjun langsung ke lapangan dengan melakukan riset, atau misalkan kita membuat forum group discussion dengan FGD, atau bergabung dengan komunitas, dan kita tanya langsung ke mereka. Contohnya misalkan, saya sendiri bergerak di bidang digital marketing consultant. Beberapa klien saya itu banyaknya lebih di kepemerintahan, di BUMN gitu. Nah, di pemerintahan sendiri, ini real kasus ya Bapak Ibu. Ada salah satunya di Bapenda, dia itu pengen pendapatan dari pajak kendaraan bermotornya itu ingin naik nih di tahun ini, targetnya itu harus mencapai ke 80% sampai 90%. Gimana sih caranya? Nah, kita harus cari tahu dulu nih, oh orang-orang yang punya kendaraan bermotor itu rentang usianya berapa sih biasanya? Misalkan contohnya dari umur 23 sampai 55 tahun. Dari situ mereka itu kita cari tahu juga pekerjaannya mereka itu banyaknya di mana, waktu luangnya mereka ngapain, dan kenapa sih mereka tuh males bayar pajak gitu. Oh, ternyata mereka males bayar pajak gara-gara itu ribet, harus ngantri nih ke Bapendanya, harus membutuhkan waktu yang lama lah, dan juga karena mereka bekerja, mereka kan nggak mungkin nih pada saat Senin sampai Jumat mereka ke kantor gitu, harus cuti untuk bayar pajak doang gitu. Makanya pada saat itu kalau nggak salah di tahun 2014 apa 2015 itu saya coba bikin solusinya nih. Solusinya, oh kita bikin aplikasi namanya Sambara. Dari situ kita bisa bayar pajak langsung dari manapun juga via transfer bank. Mungkin sekarang juga Pos Indonesia udah bisa ya Pak ya, melalui Postpay gitu. Nah, itu salah satu inovasi dan pemanfaatan digital marketing gitu. Jadi kita tahu dulu nih personanya, masalah mereka tuh seperti apa, akhirnya kita memberikan solusi gitu ke target marketnya. Nah, lalu berikutnya pada saat kita udah bisa tahu buyer personanya, mengidentifikasi pasar, dan juga kita yang berikutnya perlu untuk menyusun marketing plan. Nah, ini juga salah satu poin yang penting nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi setelah mengetahui pain point target pasar, bukan berarti kita tuh bisa langsung memasarkan produk dan promosi gila-gilaan nih. Jadi sebagus-bagusnya produk, sebagus-bagusnya jasa gitu, sekeren-kerennya produknya gitu. Dan sesolutif itu gitu produk yang Ibu dan Bapak tawarkan, kalau tidak dipromosiin dengan tepat, tetap akan beresiko gagal. Nah, oleh sebab itu bikin marketing plan. Marketing plan merupakan rencana pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis pada periode tertentu.
Jadi sebenarnya dengan menyusun marketing plan ini, nanti seluruh strategi promosi yang akan dijalankan itu lebih terarah dan efisien. Jadi karena kita tahu nih apa yang perlu kita kerjakan dan apa yang nggak perlu kita kerjakan, serta bagaimana untuk mencapainya. Aku kasih contoh sedikit gimana caranya menyusun marketing plan. Jadi contohnya misalkan saya punya coffee shop di daerah Subang, Pak. Di daerah Subang, Jawa Barat. Coffee shop itu karena pada saat pandemi itu kita harus tutup, akhirnya kita pivoting kan pada saat itu. Kita pivoting yang asalnya orang-orang bisa dine in ngopi di coffee shop, akhirnya kan nggak bisa tuh. Akhirnya kita pivoting, kita bikin nih susun marketing plan-nya seperti apa. Marketing plan-nya kita kerjasama sama Gojek, sama Grab, lalu nanti di situ ada promo apa aja, lalu ada giveaway apa aja, kita masukin misalkan contohnya dengan influencer, dengan KOL, nah itu yang harus disusun tuh. Dan ini marketing plan itu nggak permanen gitu. Jadi marketing plan itu harus tetap ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu harus ditentukan. Contohnya misalkan untuk marketing plan-nya kita pengen beriklan di Instagram selama waktu 3 bulan dengan budget 1 bulannya 1 juta misalkan. Jadi totalnya selama 3 bulan itu 3 juta. Nah dari 3 bulan itu kita evaluasi nanti. Makanya kenapa marketing plan itu nggak permanen. Dan yang tadi di awal sempat di pembicaraan saya dengan Pak Joni, kalau misalkan dunia digital marketing itu perputarannya cepat banget tuh. Jadi tiap-tiap selalu ada update, selalu ada algoritma baru, dan itu yang harus kita kejar. Makanya kenapa marketing plan itu nggak bisa untuk permanen gitu. Maksimal itu 1 tahun marketing plan itu sudah maksimal. Tapi kalau misalkan bisa dibikin per quarter juga itu jauh lebih bagus lagi. Lalu yang berikutnya itu ada, nah yang langkah keempat, kita harus memanfaatkan berbagai media digital marketing. Jadi, ini kabar gembira nih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ada banyak banget kan media digital marketing yang bisa dipakai. Dari yang gratis sampai yang berbayar. Mulai channel marketing untuk membangun komunikasi hingga memperluas bisnis. Nah, saya bikin listnya apa aja sih channel yang ada di dunia digital marketing ini. Jadi ada 14 channel di dunia digital marketing itu. Yang pertama itu ada Google Bisnisku, yang kedua WhatsApp Bisnis, yang ketiga website, yang keempat landing page, lalu ada SEO, SEM, content marketing, blog, email marketing, video marketing, social media marketing, PPC atau pay per click, native advertising, dan affiliate marketing. Nanti dari sini mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang sudah mengenal nih, oh Google Bisnis aku udah tahu, WhatsApp udah tahu, website udah tahu gitu. Tapi ada beberapa yang belum tahu nih mengenai masing-masing istilah ini. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan satu-satu nih. Jadi nanti Bapak dan Ibu-Ibu bisa menentukan, oh channel marketing mana sih yang saya perluin gitu. Dengan bisnis Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dan nanti di sesi tanya jawab itu saya juga akan memberikan saran. Contohnya misalkan Pak Joni punya bisnis A, nanti tanyakan aja channel yang paling baik itu yang mana sih gitu. Nanti itu kita diskusi bareng aja, biar lebih menyenangkan gitu. Biar nggak ngebosenin. Nah, lalu langkah berikutnya dulu kita masuk ke terapkan strategi copywriting. Nah, copywriting ini kadang-kadang orang-orang anggapnya hal yang sepele, padahal copywriting itu adalah salah satu hal yang paling krusial. Jadi, menurut ibu-ibu sama bapak-bapak nih gitu, apa sih kesamaan dari seluruh media digital marketing di dunia ini gitu? Kan sebenarnya jawabannya itu sederhana ya. Jadi semuanya sama-sama membutuhkan kata-kata. Nah, kata-kata itu baik ibu-ibu dan bapak-bapak mau ditampilin di tombol CTA-nya atau di artikel blog, di website, di caption Instagram, semuanya itu berupa kata-kata. Nah, tapi kata-kata seperti apa sih sebenarnya yang paling baik gitu. Jadi sebenarnya ada teknik khusus nih untuk ngeramu kata-kata, terutama demi menyampaikan kepentingan bisnis. Ini yang disebut copywriting nih. Jadi copywriting itu bukan sekedar membuat kata-kata. Jadi copywriting itu adalah gampangnya mungkin teknik untuk ngebujuk orang nih untuk ngikuti apa yang kita perintahin. Nah, kan kalau misalkan kita memberikan perintah, misalkan contohnya saya memberikan perintah ke Pak Joni, tolong dong beli barang saya. Pak Joni juga kan mungkin langsung akan menolak nih. Ngapain nih orang gitu tiba-tiba nyuruh-nyuruh saya untuk beli. Nah, itu kan ada tekniknya. Mungkin tekniknya dengan seperti ini. Pak Joni, karena Pak Joni itu bergerak di
bekerja di Pos Indonesia dan tiap hari itu mobilitasnya tinggi, saya mau menawarkan energy drink nih, biar aktivitas Pak Joni bekerja itu akan jauh lebih sehat. Dan Pak Joni itu kalau misalkan sehat, Pak Joni bisa berpikir lebih luas, berpikir lebih kreatif. Pada saat Pak Joni berpikir lebih kreatif, Pak Joni akan naik jabatan lebih cepat. Nah, itu sebenarnya teknik copywriting yang paling baik. Jadi kita menjawab permasalahan dari target market kita gitu. Nah, untuk itu jadi pastiin nih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pastiin copywriting itu mampu menyampaikan pesan bisnis dengan baik. Jadi target pasar dapat menangkap manfaat. Ingat ya, sekali lagi garis besarnya, target pasar dapat menangkap manfaat dari layanan yang ibu-ibu dan bapak-bapak tawarkan. Manfaat ini apa sih sebenarnya tadi? Misalkan saya jual energy drink, manfaatnya tuh bahkan saya bisa bikin kalimat sampai ke akhirnya Pak Joni itu akan naik jabatan. Bisa kayak gitu. Sebenarnya kan itu jauh banget nih ya dari energy drink sampai ke naik jabatan, tapi kita bisa bikin teknik itu menggunakan teknik copywriting gitu. Untuk langkah yang berikutnya, itu kita perlu menggunakan marketing tools untuk bisnis. Jadi, seperti yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman tahu, media digital marketing itu banyak nih. Tentunya kan pusing banyak banget nih kalau misalkan kita harus atur semuanya sendiri. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman itu boleh manfaatin aneka marketing tools yang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kita bisa ngatur to-do list untuk daftar pekerjaan, contohnya bisa pakai Asana, bisa pakai Trello aplikasinya gitu. Udah gitu untuk aplikasi email otomatis itu bisa pakai Mailchimp untuk kita ngirimin informasi menggunakan email, atau aplikasi untuk menganalisa data lainnya. Jadi tools-tools ini tuh banyak banget, ada yang gratis bahkan ada yang berbayar. Itu ibu-ibu, bapak-bapak bisa carilah di internet, itu udah banyak banget informasinya. Nah, ada beberapa tools mungkin yang perlu yang sangat krusial lah ya gitu. Salah satunya tools SEO untuk website itu ada Yeos SEO. Lalu untuk Instagram itu kita punya analisa.io, itu nanti saya share juga di PowerPoint-nya. Nanti akan saya bagikan juga nih ke seluruh pesertanya PowerPoint ini, jadi nanti bisa langsung lihat di situ aja ya tools-nya apa aja dan gimana sih caranya gitu. Lalu langkah berikutnya ini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak itu perlu untuk memahami metrik digital marketing dan teknik untuk mengevaluasi. Jadi untuk melakukan strategi digital marketing tanpa mengevaluasi performanya itu sama aja bohong, Bu, Pak gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu sejauh apa strategi yang kita jalankan itu berdampak bagi bisnis kalau misalkan kita nggak ngelakuin evaluasi. Jadi kan bisa jadi misalkan tadi saya punya coffee shop misalkan sebulannya 1 juta, saya pengen jalanin selama 3 bulan nih, berarti kan 3 juta. Nah, strateginya itu berhasil atau tidak kan kalau misalkan nggak dievaluasi kita nggak tahu apakah ternyata budgetnya itu terlalu gede nih, jadi akhirnya boros, atau bahkan terlalu kecil akhirnya tidak menjangkau siapapun gitu. Nah, agar bisa nyusun rencana marketing yang tepat sasaran, jadi sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak sebaiknya pahami dulu metrik digital marketing dan lakukan evaluasi. Ini kalau misalkan dibahas di sini mungkin bisa makan waktu 2 jam sendiri, Pak. Satu langkahnya ini, Pak, gitu. Jadi minimal saya sarankan, saya jelaskan dulu sedikit untuk langkah-langkahnya dulu. Nanti mungkin ada kesempatan berikutnya baru kita bahas per poinnya tuh, Pak. Gitu. Jadi untuk ngebongkar analitik media digital marketing ini, kita bisa ngelihat nih hasilnya itu berupa dari insight. Seberapa besar sih traffic-nya, seberapa besar impresinya, seberapa besar engagement-nya, conversion rate-nya, dan metrik lain-lain. Jadi dari data yang nanti ibu-ibu dan bapak-bapak terima, itu bisa menjadi sebuah informasi yang berharga bagi perkembangan bisnis. Contohnya misalkan gini, ibu dari BUMDes dari Sinar Rahayu ya, Bu ya. Contohnya misalkan ibu berjualan makanannya lebih ke jajanan pasar contohnya misalkan. Jajanan pasar itu ibu mengiklankan di sosial media gitu, jajanan pasar ibu. Ibu mikirnya ternyata kalau jajanan pasar itu cuma disukai sama ibu-ibu sama bapak-bapak nih. Oh ternyata ngelihat dari performa iklannya, oh ternyata banyak juga nih umur-umur 17 sampai 25 tahun yang ngelihat iklannya dan konversi gitu. Nah, data-data itu yang nanti akhirnya menjadi sebuah informasi itu yang nanti akhirnya menjadi sebuah kesimpulan untuk kita bikin strategi marketing plan. Gitu.
Itu tadi 7 langkah untuk memulai digital marketing. Nah, belajar digital marketing itu tadi kan saya bahas ada 14 channel ya, ada 14 channel yang ada dari Google, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi upaya promosi ini sebenarnya untuk cara memanfaatkan masing-masing channel digital itu dan cara pemakaian sama tujuan tiap platform yang berbeda-beda itu sebenarnya untuk apa aja. Kita akan kupas satu-satu ya dari 14 channel itu. Oke, Mas, makasih. Keren. Ayo. Jadi, yang pertama itu tadi ada Google Business nih. Nah, ini saya udah coba bikin kesimpulan ya, berdasarkan pengalaman aku sendiri nih menggunakan Google Business. Jadi di Google Business itu tingkat kemudahannya seperti apa sih? Tingkat kemudahannya itu cukup sangat mudah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal ngedaftarin dan melengkapi profil. Jadi ibu-ibu tinggal masuk ke Google My Business, dari situ masukin emailnya, lalu dari udah masukin email ada profilingnya. Ada profilnya itu diisi semuanya Bu, mulai dari alamat dan segala macam. Jadi sebenarnya Google Business ini cocok untuk bisnis yang baru mulai atau sudah berjalan dan ingin memudahkan calon pelanggan mengetahui profil toko. Gitu, itu di Google Business. Kalau misalkan ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak tidak punya toko offline-nya atau tidak punya workshop offline, itu Google Business-ku tuh nggak perlu banget sih gitu. Tapi karena mudah, ya akhirnya ya udah bikin aja gitu seperti itu. Nah, manfaatnya yang pertama dari Google Business-ku itu adalah dia menyediakan informasi yang valid. Jadi gini, hanya pemilik bisnis yang sudah terverifikasi yang bisa membuat Google Business-ku. Sehingga informasi apapun yang valid dan meminimalisir resiko penipuan yang mengatasnamakan toko Anda. Jadi gini Bu, pada saat mendaftarkan di Google Business-ku itu nanti akan datang surat tuh dari Google-nya tuh. Akan datang surat untuk memverifikasi. Nah, di situ akhirnya pada saat kita sudah terverifikasi di Google Business akan meningkatkan jumlah kepercayaan orang terhadap bisnis kita gitu. Itu manfaat pertama. Yang kedua, itu memberikan informasi lengkap dan aktual. Jadi informasi detail toko itu bisa muncul tanpa ngerepotin calon klien untuk scrolling atau ngeklik ini itu atau bahkan nanya ke WhatsApp. Contohnya misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak tokonya itu buka hanya dari Senin sampai Rabu, Kamis pengen libur, Jumat, Sabtu, Minggu buka. Nah itu tuh udah bisa langsung disetting semuanya di Google Business-ku gitu. Jadi udah nggak pusing lagi. Jadi customer tuh udah tinggal ngelihat dari Google Business aja. Yang ketiga ini yang krusial banget juga, kalau misalkan kita masukin ke Google Business-ku itu akan muncul di bisnis Google Maps. Jadi calon klien itu bisa segera ngecek lokasi toko di Google Maps-nya. Lalu yang berikutnya itu kita bisa dapetin review dari pelanggan. Nah ini juga penting, testimoni bisnis itu salah satu yang paling penting nih. Jadi Anda, ibu-ibu dan bapak-bapak tuh bisa munculin testimoninya untuk memperkuat minat calon klien dalam menggunakan atau membeli jasa dan produk yang ibu-ibu dan bapak-bapak tawarkan. Yang berikutnya itu bisa menjadi media komunikasi pelanggan. Jadi di Google Business-ku itu ada fitur calon klien itu bisa bertanya langsung nih gitu kepada penjual lewat fitur ajukan pertanyaan. Yang terakhir itu bisa menjadi alat analisis pelanggan. Jadi, untuk di Google Business ini bisa memberikan fitur analitik yang membantu untuk mengecek performa bisnis. Jadi nanti di situ orang yang ngelihat profil Google Business kita ada berapa, udah gitu demografiknya seperti apa sih sebenarnya, itu yang tadi, yang di 7 langkah tadi, yang di 7 langkah menentukan digital marketing itu kan kita harus tahu dulu nih, mengumpulkan data-data mengenai target market. Nah itu Google Business-ku tuh bisa ngebantu untuk mendapatkan data-data itu untuk menjadi sebuah informasi. Nah, channel yang berikutnya, yang kedua, itu ada WhatsApp Business. Sebelumnya mohon maaf, saya izin minum dulu sedikit. Bapak, Ibu. Silakan, Mas. Nah, yang kedua ini di WhatsApp Business. Saya yakin sih bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya menggunakan WhatsApp kan gitu. Jadi tingkat kemudahan untuk menggunakan WhatsApp Business itu sangat mudah. Jadi tinggal hanya perlu daftar akun dan yakin semuanya udah pada punya lah WhatsApp gitu. Dan cocoknya sebenarnya WhatsApp Business ini untuk apa sih? Itu untuk menjalin komunikasi dan melayani calon pelanggan secara langsung, bisa melalui chat atau telepon. Jadi sebenarnya gini, kita itu akan sebagai pelanggan akan jauh lebih rela untuk mengeluarkan, istilahnya untuk mengeluarkan uang nih gitu kepada penjual pada saat kita sudah kenal secara langsung atau secara intim gitu. Nah, WhatsApp Business ini adalah salah satu cara untuk bisa kita mendekatkan diri kepada calon customer kita.
Nah, apalagi kalau sekarang WhatsApp, pengguna WhatsApp itu kalau nggak salah berdasarkan data terakhir yang saya lihat itu ada 2 miliar orang yang sekarang itu udah pakai WA secara aktif nih. 2 miliar orang menggunakan WhatsApp secara aktif. Dan kita itu, walaupun kita di Indonesia, kita bisa terhubung ke seluruh dunia menggunakan WhatsApp gitu. Nah, dengan jumlah pengguna sebanyak itu, sebenarnya kan ini menjadi sebuah peluang emas nih gitu. Jadi termasuk misalkan kalau misalkan saya juga mau menghubungi toko nih kan biasanya juga nanyain price list, stok barang atau sebagainya kan melalui WhatsApp. Nah, ada yang baru nih dari WhatsApp gitu. Yang baru ini WhatsApp Business ini sekarang udah menawarkan fitur-fitur yang unggul nih daripada versi yang biasa. Jadi yang biasa ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin WhatsApp reguler untuk chatting biasa, tapi kalau misalkan yang sebagai wirausaha, kita harus melek kalau misalkan sekarang itu udah ada WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business itu kelebihannya adalah di beberapa poin ini kita bisa menampilkan profil bisnis, membuat bisnis lebih profesional, lalu kita bisa menyediakan fitur katalog juga di situ, lalu kita bisa monitoring statistik dan label pesan, kita bisa merespon pelanggan secara otomatis pakai chatbot gitu yang kita bisa setting sendiri, lalu kita bisa mengirim pesan secara massal atau broadcast message gitu, lalu kita juga dapat memudahkan untuk manajemen komunikasi. Lalu berikutnya kita masuk ke channel yang ketiga nih. Nah, channel ketiga ini adalah website. Untuk tingkat kemudahannya, untuk mengelola website itu cukup mudah. Bisa membuat sendiri atau menyerahkannya ke jasa pembuatan website. Kalau buat sendiri itu sekarang udah banyak banget kok tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang udah nyediain template. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu itu nanti tinggal masukin aja image-nya, tinggal masukin aja copywriting-nya, template-nya itu sudah disediakan semuanya. Untuk hostingnya, untuk servernya juga sekarang udah banyak, udah mulai ada kayak Niaga Hoster dan lain-lain lah, itu udah sangat mudah gitu. Nah, website ini cocok untuk apa sih? Jadi website ini cocok untuk mengganti kehadiran toko offline dan menyediakan sumber informasi terlengkap gitu. Karena zaman sekarang kan ya bapak-bapak ibu-ibu tahu sendiri nih kalau untuk nyewa lokasi toko itu kan mahal banget kan gitu. Itu kan jadi cost banget tuh, kita jadi harus ngeluarin biaya sewa per bulan dan segala macam gitu. Nah, kalau misalkan di website itu sebenarnya kita bisa jualan juga melalui website, kita bisa masukin etalase toko kita, mirip banget kayak di toko offline, kita bisa bikin seperti itu, bahkan bisa langsung transaksi juga kan di website. Nah, jadi ada beberapa alasan sih kalau menurut saya website itu salah satu yang paling krusial gitu. Jadi kenapa penting? Jadi bisnis yang nggak punya website itu berpotensi kehilangan 70-80% calon pelanggan potensialnya. Kenapa? Karena gini, pada saat kita menggembar-gemborkan produk kita di digital marketing dengan channel sosial media contohnya, rata-rata orang-orang itu akan mengkonfirmasi legitimasi dari si bisnis kita sendiri nih. Oh, sebenarnya bisnis ini emang bagus atau enggak? Dia proper atau enggak? Nah, ngeceknya biasanya di mana? Dari website dulu. Kalau misalkan nggak ada websitenya, loh, ini katanya perusahaannya gede misalkan. Ini katanya jualannya udah ratusan ribu piece, tapi masa website aja nggak punya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus dihindari. Minimal bikin website sederhana aja itu sudah sangat cukup gitu. Nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan mengenai website juga nanti boleh bertanya langsung di terakhirnya. Nah, selain itu ada banyak alasan lagi nih gitu mengapa bisnis harus memakai website. Ini ada beberapa poin. Jadi website itu cocok untuk segala jenis website karena di website itu kita menyediakan fitur yang berbagai macam bisnis butuhkan gitu, seperti fitur tujuan wisata untuk bisnis travel, kita bisa masukin video, bisa ada info misalkan kita di bisnis hotel misalkan contohnya bisa ada info ketersediaan kamar hotel, harga dan lain-lain, bahkan kita bisa langsung book dari situ gitu. Nah, yang kedua, website itu sebagai etalasi produk gitu. Jadi kita bisa masukin kan produk-produk kita tinggal foto pakai handphone pun bisa gitu istilahnya asal proper, karena udah banyak aplikasi kan sekarang gitu di App Store atau di Google Play Store, aplikasi kita foto background-nya hilang langsung tiba-tiba bagus fotonya gitu, dan itu gratis semuanya gitu. Yang ketiga itu dapat diakses 24 jam penuh. Yang keempat, kita bisa ngontrol konten kita sendiri. Yang kelima, itu sangat-sangat memudahkan bisnis ditemukan calon pelanggan.
Nah, tapi di sini untuk ditemukan oleh calon pelanggan nggak semudah itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ada yang namanya SEO atau Search Engine Optimization gitu. Jadi website itu akan lebih mudah tampil di halaman pencarian Google sebenarnya kalau misalkan kita pakai website. Nah, yang berikutnya itu ada SEO gitu. Nah, di SEO ini ada tingkat kemudahannya itu sedang lah bisa dibilang gitu, karena memang banyak banget teknis yang perlu dilakukan untuk di SEO. Jadi menyesuaikan sebenarnya dengan perubahan algoritma dari Google-nya gitu. Ya, cocoknya itu untuk memudahkan calon pelanggan menemukan bisnis di Google Search. Nah, ada banyak cara nih sebenarnya untuk belajar mengenai SEO gitu, agar lebih fokus lah gitu. Nah, yang pertama itu ada on-page SEO. Aku jelasin sedikit, on-page SEO itu sebenarnya adalah upaya SEO yang fokus pada konten websitenya hingga mudah ditemukan oleh target pasar. Misalnya, contohnya memposting artikel. Nah, itu namanya on-page SEO. Gitu. Jadi kita memposting konten di dalam website kita sendiri, itu on-page SEO. Untuk off-page SEO itu sebenarnya untuk mengoptimasi website dari luar. Tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas dan relevansi dari situs website yang kita punya nih. Jadi kita bisa nanamin, ini lebih teknis banget ya sebenarnya pembahasan mengenai SEO ini gitu. Jadi kita bisa lebih gampangnya gimana ya kalau off-page SEO tuh, contohnya misalkan kita nyimpen website kita di website yang sudah terkenal kayak gitulah. Itu lebih gampangnya. Jadi akhirnya website kita itu akan punya kesempatan untuk muncul lebih mudah gitu. Yang ketiga ada technical SEO, ini sebenarnya untuk mengoptimasi dari back-end website-nya gitu. Tapi yang perlu diingat, SEO ini algoritmanya berubah-ubah gitu. Jadi biasanya sih sebenarnya karena dari perusahaan saya juga megang beberapa UMKM, mereka menyerahkan SEO-nya ke kami gitu, karena memang dari SEO ini sifatnya lebih teknikal, dan kalau menurut saya sih untuk yang masih belajar kayak saya juga gitu istilahnya, sama teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu, ini bisa kita skip dulu lah karena ini sifatnya lebih teknikal gitu. Lalu yang berikutnya itu ada namanya search engine marketing. Nah, search engine marketing ini tingkat kemudahannya mudah hingga sulit. Jadi hasil itu bisa langsung terlihat, namun sulit mencari pengaturan yang pas nih supaya bisa balik modal. Cocoknya untuk menempatkan website Anda di halaman pencarian Google secara instan. Nah, keunggulannya dari SEM ini, kita bisa bebas menentukan target pasar secara spesifik. Yang kedua, kita bisa berpotensi meningkatkan traffic dan conversion rate. Yang ketiga, hasilnya itu lebih cepat dari SEO, istilahnya jauh lebih instan lah. Kalau SEO kan yang tadi itu harus dibangun ya, kita harus bikin artikel, kita harus nanamin metadata, backlink, dan segala macam. Tapi kalau SEM ini istilahnya kita bisa langsung instan gitu, karena yang instan mah pasti harus bayar gitu, istilahnya gitu. Nah, ini di SEM ini gitu. Jadi sebenarnya SEM ini kan kelihatannya tadi ya udah aku pengen pakai SEM aja deh gitu, karena tadi jauh lebih instan gitu. Tapi tetap bapak-bapak, ibu-ibu jangan pakai strategi ini ceroboh gitu, apalagi kalau misalnya, karena strategi ini kan nggak gratis, jadi ada biaya yang keluar. Jadi pada saat SEM-nya dijalankan, SEO-nya pun harus dijalankan. Jadi istilahnya yang berbayar jalan, yang anorganiknya jalan, yang organiknya pun tetap jalan. Jadi pada saat tadi peringkatnya sudah di atas menggunakan SEM, dia akan otomatis secara organik di atas juga kan gitu. Nah, pada saat dia yang organiknya udah di atas, pada saat kita berhentiin SEM-nya, tapi dengan konten yang bagus gitu, kita akan tetap bisa bertahan di atas gitu. Seperti kayak gitu. Jadi akhirnya nanti terakhirnya sebenarnya SEM-nya nggak usah dijalanin lagi, tapi itu untuk nge-boosting lebih cepat aja sih sebenarnya SEM ini. Nah, untuk yang berikutnya itu ada di content marketing. Nah, content marketing ini tingkat kemudahannya atau kesulitannya itu mudah hingga sulit, tergantung dari ide dan kebutuhan konten. Nah, cocoknya untuk apa sih content marketing? Cocoknya untuk memikat calon pelanggan dengan konten yang menarik dan bermanfaat gitu. Nah, jadi konten marketing ini strategi untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten yang mampu memikat target pasar dan mengonversi mereka menjadi pelanggan. Jadi sebenarnya strategi konten marketing ini lebih hemat 62% daripada tradisional marketing gitu. Kenapa sih jauh lebih hemat? Karena tadi channelnya itu kita bisa satu konten kita bisa menggunakan ke 14 channel yang sekarang lagi kita bahas nih.
Beda kalau tradisional marketing, kita punya satu konten, kita masang baliho di jalan utama misalkan, ya udah cuman orang-orang di situ doang nih yang bakal ngelihat konten kita gitu dengan produksi kontennya. Kalau di digital marketing, konten marketingnya itu akan bisa muncul di 14 channel yang sekarang lagi kita bahas ini gitu. Nah nanti ada banyak sih konten marketing, bisa bentuknya itu blog, ada e-book, ada email marketing, ada video marketing, ada sosial media marketing gitu. Lalu yang berikutnya itu ada blog nih. Nah, blog juga ini cukup penting dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, apalagi kalau misalkan bisnisnya itu masuk ke komunitas atau bisnisnya masih banyak orang-orang yang belum paham mengenai apa sih barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi blog ini bisa ngebantu bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan informasi kepada target pasar. Tingkat kemudahannya itu sangat mudah hingga sulit. Jadi mudahnya kenapa? Karena ini berbentuknya artikel. Sulitnya kenapa? Karena artikel atau konten ini membutuhkan riset hingga teknik khusus seperti SEO dan sebagainya gitu. Jadi mudah itu karena berbentuknya hanya artikel nih gitu. Tapi karena ini bisa jadi sulit, kenapa? Karena ini di digital marketing. Si konten sama artikelnya tersebut ada teknik khusus nih. Contohnya misalkan kita jualan kopi. Nah, di artikelnya itu nanti kita harus masukin juga beberapa kata kunci seperti jualan kopi mudah itu bla 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 bla. Nah, kayak gitu itu yang menjadi sebuah keyword gitu dari blognya tersebut yang nanti akan ditanamkan di website. Jadi hal itu juga tidak mustahil gitu karena blog menawarkan berbagai keunggulan. Ini keunggulannya gitu. Jadi blog itu lebih fleksibel, udah gitu kita bebas membuat konten, udah gitu di blog juga kita bisa memasang ads, juga dari blog juga kita bisa mendongkrak performa SEO secara organik yang tadi nggak berbayar ya. Yang berikutnya gitu memungkinkan toko online lebih mudah ditemukan di halaman Google. Lalu yang berikutnya ada email marketing. Ini yang ke-8 ada email marketing. Nah, email marketing ini tingkat kemudahannya sangat mudah untuk email basic hingga sedang untuk email yang didesain khusus dengan copywriting menarik. Jadi cocoknya itu untuk mendistribusikan konten dan info promosi. Gini, pada saat bapak-bapak dan ibu-ibu lagi berjualan atau jasa ataupun produk, yang harus paling penting dan paling krusial adalah ibu bapak-bapak harus menanyakan nama, alamat, tempat tinggal. Nah, jangan lupa kita harus nanya juga alamat email sama nomor telepon. Karena di 14 konten ini kan ada WhatsApp tadi yang di atas ada WhatsApp dan ada email marketing yang sekarang kita bahas. Email ini kita bisa jadiin database. Jadi pada saat contohnya misalkan Bapak Joni itu selalu datang ke toko saya nih. Biasanya Pak Joni itu datang tiap hari Senin gitu untuk beli kopi saya gitu. Tapi ternyata udah 3 bulan ini Pak Joni kok nggak datang terus nih gitu ke kopi saya di hari Senin gitu. Nah, kan saya pengen tahu juga nih kenapa sih Pak Joni nggak datang lagi? Apakah dia kecewa dengan pelayanannya? Apakah Pak Joni itu pindah kota atau apapun itu? Kan kita pengen ada retensi ya pada saat kita jualan itu. Nah, kita bisa menggunakan itu, kita bisa ngirimin pada saat kita tahu database-nya Pak Joni atau emailnya Pak Joni, kita bisa ngirimin email marketing ke Pak Joni untuk menawarkan, halo misalkan, kita lagi ada promo nih gitu. Ya datang lagi pada saat Pak Joninya udah datang, kita tanya apa yang kurang. Seperti itu sih sebenarnya kita untuk menjalin komunikasi gitu yang lebih hangat dengan konsumen. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatiin untuk email marketing. Di antaranya kita harus list building yang tadi kita bikin database-nya, lalu kita gunakan alamat email dengan domain bisnis sendiri agar lebih profesional gitu. Contohnya misalkan kita pakai joni.ekaputra@posindo.com misalkan itu akan lebih profesional. Yang ketiga, kita harus menyediakan tombol call to action gitu. Jadi pada saat kita ngirim email jangan cuma tulisan doang Bapak-bapak Ibu-ibu. Tapi di dalamnya kita harus masukin hyperlink. Hyperlinknya bisa masuk ke website kita, bisa masuk ke halaman Instagram kita, ke Facebook kita atau kemanapun itu tetap harus ada gitu di call to action-nya. Lalu yang berikutnya ada video marketing. Nah, video marketing ini tingkat kemudahannya mudah hingga sulit tergantung dari ide dan kebutuhan video. Mudah itu karena sekarang kan udah ada platform kayak TikTok ya. Kita bikin video di TikTok itu kan mudah banget. Sampai ke yang sulit kita bikin TV komersial gitu. Nah, ini sebenarnya cocoknya untuk menjangkau calon pelanggan dengan konten yang mudah dinikmati dan memperkuat visual dari kita. Nah, ini ada beberapa fakta nih gitu dari video marketing. Jadi
Yang pertama, 68% konsumen itu lebih suka nonton video untuk mempelajari produk kita atau layanan baru dibandingkan media lainnya. Bahkan di Instagram sekarang, algoritma, kalau kan ada namanya Reels ya, Reels Instagram, itu tuh akan jauh lebih mudah menggapai banyak orang daripada feed Instagram gitu. Yang kedua, halaman web yang memasang video itu 53 kali lebih berpotensi muncul di halaman pertama Google. Itu harus diingat-ingat tuh, makanya kenapa video marketing itu penting. Dan yang ketiga, 51 profesional pemasaran di dunia menganggap video itu sebagai jenis konten dengan return of investment terbaik. Gitu. Walaupun kita mengeluarkan budget sekian gitu, misalkan contohnya menggunakan budget 10 juta nih untuk bikin video. Nah, 51% profesional itu menganggap kalau misalkan ROI-nya itu akan jauh lebih baik daripada media yang lainnya gitu. Nah, selain itu ada beberapa kelebihan lain, yaitu memudahkan konsumen memahami produk. Yang kedua, video marketing makin ngetren gitu, dan sekarang tuh banyak banget peminatnya. Yang ketiga, mampu meningkatkan revenue bisnis. Yang keempat, lebih mudah untuk viral dan dibagikan ke banyak audiens. Kan sekarang orang-orang lagi pada ngejar nih, gimana caranya harus viral gitu. Nah, biasanya yang sekarang tuh yang viral tuh yang video-video gitu, bukan yang cuma image doang gitu. Nah, ini makanya kenapa penting video marketing. Lalu berikutnya itu ada sosial media marketing. Nah, sosial media marketing ini tingkat kesulitannya itu mudah hingga sulit, tergantung dari ide konten. Jadi cocoknya ini untuk sosial media marketing itu untuk menjaring berbagai kalangan target lewat konten-konten yang interaktif. Nah, selain itu ada beberapa kelebihannya nih, udah aku coba rangkum juga. Sosial media marketing itu jauh lebih hemat biaya, efektif dan efisien, meningkatkan brand awareness jauh lebih mudah, memperluas pangsa pasar juga jauh lebih mudah, udah gitu memudahkan komunikasi dengan target pasar, menyebarkan informasi yang terbaru itu dengan cepat, menarik traffic ke website juga bisa dengan cepat. Lalu yang berikutnya di sini, nah ini yang menarik nih di sini nih, di PPC ini atau pay per click. Jadi di pay per click ini tingkat kesulitannya itu setelah saya jalani dunia ini mudah hingga sulit gitu. Jadi kita harus membuat iklan yang mampu memikat target pasar untuk mengkliknya. Gimana sih caranya buat iklan yang mampu memikat target pasar? Yang pertama tadi yang kita bahas, kita perlu konten yang menarik. Yang kedua, selain itu kita perlu copywriting yang baik juga. Pada saat kita bikin iklan, yang paling penting dua poin itu tuh, konten atau image atau videonya. Yang kedua, copywriting-nya itu yang krusial gitu. Jadi PPC ini, pay per click ini kan sebenarnya nggak gratis ya, kita harus bayar nih. Tapi strategi digital marketing ini yang paling banget hampir ke semua klien, ke semua teman-teman yang ngobrol sama saya tuh yang selalu saya sarankan gitu menggunakan PPC ini gitu. Karena ini tuh nggak gratis tapi murah gitu. Dan strategi digital marketing ini bagus untuk memperoleh hasil dalam waktu cepat. Soalnya PPC ini tidak akan terdampak algoritma Google yang berubah-berubah. Jadi sehingga iklan yang ditayangkan itu nanti pasti akan tersampaikan. Nah, di PPC ini ada beberapa jenis sih gitu. Di PPC itu nanti ada yang namanya Google Ads. Google Ads itu yang ditawarkan oleh Google ya. Nanti kita muncul di pencarian Google itu Google Ads. Lalu ada Facebook Ads. Lalu ada Instagram Ads, ada YouTube Ads, kalau sekarang tuh ada TikTok Ads, lalu ada LinkedIn Ads. Nah, masing-masing itu nanti saya juga share juga ya masing-masing kegunaannya, udah gitu kontennya harus seperti apa. Nanti saya share juga materinya di sini. Kalau dijelasin satu-satu mungkin agak panjang banget tuh gitu masing-masing iklannya. Lalu yang berikutnya ada native advertising. Nah, native advertising itu apa sih gitu? Native advertising adalah istilah yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu jarang nih gitu, jarang dikenal. Tapi sebenarnya native advertising itu sering dilihat gitu sama bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Jadi singkatnya sebenarnya native advertising adalah konten berbayar yang dipasang di platform tertentu dengan format mirip konten kayak biasa aja gitu, kayak konten sponsor di Twitter gitu misalnya, ada sponsor, itu namanya native advertising. Nah, saat ini tuh strategi digital marketing ini udah banyak digunakan perusahaan, mulai dari yang skala besar nih, mulai dari Netflix, BNK, dan juga aneka UMKM gitu. Alasannya karena native advertising itu menawarkan pengalaman yang bagus nih bagi calon pelanggan. Yang kedua, menciptakan rasa ingin tahu calon pelanggan terhadap brandnya itu sendiri. Yang ketiga, itu dapat meningkatkan potensi untuk mendapatkan perhatian audiens. Lalu yang terakhir itu dapat memperluas jangkauan target audiens secara spesifik. Nah, yang berikutnya itu ada
affiliate marketing. Affiliate marketing ini mudah hingga sulit gitu ya. Sebabnya kenapa sih? Sebab pada saat kita menjadi afiliator itu kita harus menggerakkan promosi. Tapi nanti di situ ada sistem. Jadi sistemnya tuh kayak sistem kemitraan lah gitu. Contohnya misalkan Pos Indonesia mengeluarkan affiliate marketing untuk para agen pos. Jadi pada saat agen pos itu bikin website, bikin sosial media, atau bikin apapun itu dengan mencantumkan link yang dikasihkan oleh perusahaan dari Pos Indonesia, kita sebagai yang mempromosikan link tersebut akan mendapatkan pendapatan gitu dari situ. Jadi affiliate marketing itu adalah strategi perusahaan untuk bermitra dengan orang lain dengan sistem komisi gitu. Contohnya misalkan orang tersebut tuh, misalkan saya bermitra dengan Pos Indonesia untuk memasarkan link jualannya Pos Indonesia. Nanti saya akan dapat komisi nih, gitu. Saya akan dapat komisi. Tapi affiliate marketing ini bukan hanya menguntungkan saya sebagai afiliator gitu, tapi akan menguntungkan juga perusahaan. Kenapa sih gitu? Karena untuk PPC ini sebenarnya hemat biaya nih, dan juga resiko rugi relatif kecil. Karena pada saat saya sudah mendaftarkan menjadi mitranya Pos Indonesia untuk menjadi affiliate marketingnya, pada saat tidak ada orang yang ngeklik dari link saya nih, Pos Indonesia itu tidak akan mengeluarkan biaya apapun gitu. Jadi akhirnya dia resiko ruginya itu relatif jauh lebih kecil dan dapat menjaring lebih banyak target pasar, karena kita bisa perusahaan itu atau bisnisnya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bekerja sama dengan jauh lebih banyak orang gitu dengan affiliate marketing, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan calon pelanggan dengan sistem word of mouth dari afiliator. Apalagi kalau misalkan afiliatornya itu adalah influencer atau key opinion leader gitu, kita kerjasama sama mereka, yang mereka udah punya istilahnya reputasi yang bagus lah gitu. Nanti akhirnya kan perusahaan kita sebagai penyedia jasa atau produk itu akan terdongkrak juga gitu dengan popularitas dari afiliatornya. Tapi harus hati-hati juga, kita harus pilih-pilih nih background afiliatornya, jangan sampai kita nge-affiliate orang yang punya masalah gitu, misalkan kayak gitu-gitu, itu harus hati-hati. Lalu berikutnya itu udah ada 13 berarti. Ada 13 poin tadi channel digital yang tadi udah kita bahas, dan sekarang mungkin udah masuk ke bagian akhir ya Pak Joni. Jadi yuk kita bangun bisnis ibu-ibu dan bapak-bapak dengan digital marketing. Dan ini ada notes-nya juga nih di sini nih, yang tadi dari beberapa poin ya. Ada notes-notes-nya, nanti mungkin bisa dibaca langsung aja sama bapak-bapak ibu-ibu pada saat saya share link-nya. Dan mungkin kita masuk kesimpulan terakhir nih ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya seperti ini. Yang harus digarisbawahi, seluruh media yang tadi saya coba share ke bapak-bapak dan ibu-ibu itu sebenarnya saling mendukung satu sama lain. Nah, ini ada beberapa tips nih gitu yang bisa ibu-ibu dan bapak-bapak terapkan. Jadi kalau misalkan bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu baru, fokus ke upaya organik yang minim modal terlebih dahulu. Contohnya ke website, landing page, SEO, ke blog gitu. Jangan langsung tiba-tiba mengeluarkan budget besar gitu. Karena sayang tuh nantinya. Terus yang kedua, untuk membangun komunikasi dan engagement dengan target pasar, jadi bisa manfaatkan Google Businessku, WhatsApp Business, email marketing, video marketing, sampai ke sosial media. Yang ketiga, setelah memiliki lebih banyak modal, baru nih bapak-bapak ibu-ibu bisa coba strategi digital marketing yang berbayar seperti SEM, PPC, dan native marketing. Lalu yang berikutnya, untuk agar jangkauan bisnis makin luas, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencoba affiliate marketing dan mengoptimasi strategi digital marketing lainnya. Nah, yang terakhir, dengan memadukan semua itu, strategi digital marketing pun akan lebih manjur dan meningkatkan performa. Sebab semua jadi serba otomatis dan lebih mudah untuk bapak-bapak ibu-ibu melempar promosi ke target pasar yang tepat. Lalu terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam pemaparannya ada yang kurang jelas atau ada kata-kata yang tidak pantas gitu. Mungkin boleh saya kembalikan ke Pak Eka sebagai host atau moderator di sini. Mangga Pak Eka. Terima kasih Mas Andre, paparnya luar biasa sekali dan full materi dari 1 sampai 14 sampai 13 dari sisi digital marketing itu semua dapat. Nah, ini kita banyak pertanyaan teman-teman nih Pak Riki.
teman-teman para BUMDes, para UMKM Siap. ini kira-kira apa sih yang perlu kita bantu gitu ya teman-teman di sini. Nah, kalau kaitan dengan keagenan juga kita kan buka agen pos nih di Pak Riki, di main agent pos, teman-teman yang belum masuk jadi agen pos silakan bergabung di grup kita. Nanti kita akan share materi-materi tentang agen pos untuk bisa teman-teman bisa dapat info terbaru kaitan sama digital marketing. Mas, aku ingin nanya nih Mas Andi ini, teman-teman di BUMDes ini atau di UMKM kan materinya benda-benda produknya itu kayak kerupuk, kayak misalnya ada pertanian gitu ya. Kira-kira tahapan yang paling simpel, yang biaya yang paling rendah itu untuk masuk ke dunia digital marketing itu apa Mas? Apakah mau buat akun Facebook dulu, akun Instagram dulu, atau model buat foto produk dulu gitu, atau buat gimana memasukkan ke media sosial gitu. Gimana? Apakah tahap-tahapan itu bisa nggak? Teman-teman kan dengan keterbatasan budget, mungkin keterbatasan juga skill, kemampuan gitu ya. Yang paling bisa dilakukan itu mungkin apa? Apakah seperti itu gitu ya? Saya coba mungkin langsung jawab aja Pak atau Oke, silakan. Jadi dari pertanyaannya Pak Eka itu sebenarnya kan di BUMDes itu tadi adalah produk-produknya dan segala macamnya mungkin ada keterbatasan dari situ ya Pak ya gitu, dari mulai fasilitas atau apapun itu. Dan saya garis bawahi dari 7 langkah yang tadi untuk memulai digital marketing dan 14 channel yang tadi kita bahas itu sebenarnya semuanya itu kita bisa lakukan secara gratis Pak. Kecuali yang tadi ya, kecuali yang ada SEM yang harus atau iklan ya gitu. Tapi tanpa iklan pun sebenarnya kan kita bisa tetap menjalankan digital marketing. Nah, yang paling krusial sebenarnya yang tadi Google Business, sudah gitu foto-foto produknya, dan buat akun itu kan sebenarnya gratis Pak, buat akun Instagram, buat akun Facebook, bikin email itu semuanya gratis. Dan dari platform-platform itu juga semuanya nggak ada yang berbayar. Jadi kalau menurut saya sih, hemat saya, lebih baik yuk mulai dulu aja untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, coba bikin Google akun bisnisnya dulu, lalu bikin Facebook page-nya dulu, lalu bikin Instagram-nya. Dari situ udah punya tuh akunnya masing-masing, coba fotoin aja pakai handphone pun nggak masalah sama sekali, pakai handphone fotoin, coba masukin juga ke dalam akunnya gitu. Nanti sampai akhirnya lama-kelamaan algoritma di Instagram, di Facebook itu akan lama-kelamaan akan naik kok gitu informasi yang akan kita share gitu. Minimal ring 1 dulu deh, suruh follow keluarga gitu Bu, teman-teman. Udah gitu baru nanti dari situ kan makin banyak followersnya, makin banyak orang yang ngelihat, untuk spreading informasinya akan jauh lebih mudah nanti akhirnya gitu. Jadi digital marketing itu memang mulai dari yang 0 rupiah sampai yang triliunan tuh ada digital marketing. Itu bagusnya digital marketing gitu. Mulai dari yang Rp 0 sampai Rp triliunan pun bisa melakukan digital marketing, tapi kita harus bisa ngukur dulu nih gitu. Makanya tadi di kesimpulan aku bikin beberapa kesimpulan untuk bisnis baru bikinnya di Google Business dulu Pak gitu. Lalu nanti kalau misalkan ternyata sudah punya modal besar baru kita masuk ke SEM, baru masuk ke affiliate marketing. Nanti kalau misalkan sudah pengen scale up lagi baru masuk ke yang mana lagi, kayak gitu sih Pak. Tadi di kesimpulan sebenarnya udah itu. Gitu sih Pak Joni. Oke Mas Andri, makasih banyak. Kalau misal teman-teman para agen pos nih, agen pos kan punya outlet ya, agen pos itu para agen pos itu membuka akun ya, membuat akun nama usahanya gitu ya, di akun Facebook, akun Instagram, kemudian punya WhatsApp bisnis, nama agen posnya bertalian gitu ya. Apakah dalam pemutusan nama itu apakah nama pribadi atau nama agen pos bagusnya? Nah, kalau untuk agen pos sendiri sebenarnya gini Pak, yang paling bagus itu sebenarnya kita bikin grand design dari Pos Indonesianya sendiri. Kebetulan untuk Pak Riki mungkin belum tahu, sebelumnya saya juga sempat jadi konsultan marketingnya di Pos Indonesia Pak. Oh, mantap. Gitu. Jadi yang paling baik itu sebenarnya untuk akun itu dibikin keseragaman dulu Pak. Jadi kita punya akun Pos Indonesia official, lalu ada regional gitu. Dan kota-kota itu sebenarnya udah nggak perlu tuh masing-masing kota tuh gitu, apalagi dengan ada tulisan kode posnya itu udah nggak perlu gitu. Tapi agen pos itu sebenarnya mereka cukup punya akun untuk beriklan.
Kalau konten itu sebenarnya ngikutin aja dari induk Pak, dari Pos Indonesia Official. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti di agen pos, misalkan, saya nggak tahu ya Pak ya, apakah nanti promonya berbeda-beda di tiap-tiap kota atau seperti apa, akun yang tadi beriklan itu untuk menyebarkan informasi ke lokasi spesifik. Gitu Pak. Jadi akhirnya kalau misalkan terlalu banyak akun untuk satu perusahaan, orang-orang itu akan bingung Pak. Nggak perlu terlalu banyak akun, nggak terlalu banyak ini, tapi cukup satu tapi kontennya yang menarik gitu. Nah, agen pos ini sebenarnya yang paling penting itu adalah di agen pos di WhatsApp-nya, di database WhatsApp. Yang kedua itu di email marketing. Karena kan kalau WhatsApp kita bisa pakai radius Pak. Contohnya misalkan saya sekarang tinggal di Bandung nih, di daerah Antapani. Nah, kantor agen pos saya itu di Jalan Antapandinya di kompleksnya misalkan. Saya cukup kita lihat nih, kan pasti ada petanya ya Pak ya, di kota Bandung itu ada berapa agen pos gitu kan, kita nggak mungkin ngambil radius yang orang lain sama agen pos kan Pak marketnya. Nah kita sesuaikan aja iklannya sesuai dengan radius tersebut Pak. Itu kalau menurut saya jauh lebih efektif gitu, karena kita nggak perlu ngeluarin konten lagi Pak untuk biaya bikin akun gitu kan, untuk bikin konten segala macam, nggak lebih efektif Pak. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Sebelum ke Pak Riki, saya menyampaikan juga Mas Andre, saya kayak kegiatan ini saya iklan di media sosial. Untuk sahabat kantor pos ini ada 7.000 orang yang sudah mereach-nya. Iya. 7.000 orang, yang 2.000 yang sudah nge-like untuk kegiatan kita ini, ada sekitar budgetnya itu 154.000. Cukup murah kan? 154.000, jangkauannya 7.000 orang untuk kegiatan kita ini, gitu ya. Sehingga akan di-share-kan bagaimana targetnya itu lebih baik supaya closing-nya banyak, mungkin peserta yang ikut Zoom-nya akan lebih banyak, mungkin pakai model leads-nya ya, nama dan sebagainya. Ya, cukup menarik pembicaraan kita hari ini. Mungkin kita rekam juga berulang-ulang, mungkin pemahamannya kita akan tambah lagi. Mungkin Mas Andre juga teman-teman ini mungkin ada batch kedua juga ini kaitannya nih. Batch kedua untuk bagaimana membuat akun dan sebagainya. Lebih mendalam nanti kita bikin sesi dengan Mas Andre. Okay. Boleh Pak. Mas, gitu. Mas Andre, kita kan sama Pak Riki ini kita teman-teman yang berkeinginan menjadi agen pos, kita kelola gitu ya. Kita kelola. Iya Pak. Komunitas, kemudian agen pos yang sudah bergabung dengan kita, dengan manajernya PT IAK, kita lakukan pendampingan, terutama juga tentang digital marketing ini. Mereka, para agen pos tersebut, kita akan bina bagaimana membuat akun, bagaimana mempromosikan kantornya, bagaimana mempromosikan produk-produknya itu. Gitu. Jadi kita berkomunitas sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan scale up bisnis di UMKM maupun di agen pos, terutama di Bumdes. Oke, mungkin dari saya, mungkin karena keterbatasan waktu, dari saya nggak ada presentasi Pak John, tapi kita buka tanya jawab aja. Sepertinya banyak dari teman-teman ini yang antusias mau bertanya dengan Mas Andre soalnya. Silakan. Boleh Pak. Oke, buat rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan langsung dinyalakan mic-nya, videonya dinyalakan, boleh bertanya langsung, silakan. Nah, tadi sempat ada yang bertanya dari Ibu Ursula nih Mas Andre. Kalau yang paling murah itu yang terbaik yang mana nih kira-kira? Yang paling murah berarti yang berbayar ya Pak ya. Anggapannya seperti itu ya Pak ya. Bukan yang gratis ya. Kalau yang paling murah itu yang PPC tadi Pak, yang ada Facebook Ads Manager, yang Google bisnisnya, itu yang paling murah sebenarnya. Dan kita bahkan murahnya itu karena kita yang nentuin sendiri Pak, budgetnya berapa. Contohnya misalkan kita cuma punya budget 300.000 nih gitu, itu bisa juga kita beriklan. Kita cuma punya budget 1 juta, bisa kita beriklan gitu. Nah tapi nanti yang perlu saya tahu sebenarnya adalah bisnisnya dulu sepertinya seperti apa Pak. Bisnisnya seperti apa, cakupannya seperti apa, baru nanti akhirnya saya bisa menyarankan, oh yang paling baik untuk bisnis ibu ini adalah sebenarnya menggunakan channel ini nih Bu, gitu kayak sebenarnya seperti itu. Tapi kalau yang paling murah sih di PPC tadi Pak. Di Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads itu murah. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab Bu Ursula. Oke, ada lagi buat rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan.
Jadi kalau buat agen pos, kira-kira tadi metode pemasarannya, digital marketingnya yang pas buat teman-teman agen pos ini, tadi boleh dijelaskan sekali lagi, Mas Andre? Jadi yang pertama itu tetap kita harus punya page Facebook-nya dulu, Pak. Facebook page itu agar kita bisa punya Facebook Ads Manager, gitu. Nah, nanti dari situ, misalkan akunnya itu apakah mau pakai akun sendiri atau akun yang official, sebenarnya kalau saya lebih menyarankan pakai yang official. Gitu. Jadi beriklannya pakai yang official, tapi nanti tujuannya adalah di agennya tersebut, Pak. Di daerah agennya tersebut. Agar apa? Agar orang-orang jauh lebih percaya, Pak. Oh, ternyata ini beneran nih, gitu, dari Pos Indonesia officialnya, gitu. Yang kedua, dengan menggunakan email marketing, Pak. Pasti kan gitu, di orang-orang yang datang itu punya database-nya kan, Pak, ya, di agen pos itu punya database. Nah, itu kalau misalnya ada promosi bisa pakai email marketing, Pak, untuk nge-reach-nya. Yang ketiga, bisa pakai WhatsApp bisnis, Pak. Nah, WhatsApp bisnis itu kan kita bisa set lokasi. Kalau di zaman dulu tuh masih SMS blast, Pak, namanya kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan ada WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis itu kita bisa masuk di regional kita doang, Pak. Contoh tadi saya pengen ngiklanin hanya di Kecamatan Antapani misalkan gitu, karena cakupan saya di situ. Karena kalau udah di Arca Maniknya udah ada agen pos yang lain nih, nggak mau jadi saingan kan gitu. Kita harus sama-sama. Nah, itu bisa pakai WhatsApp bisnis, Pak. Seperti itu sih, Pak. Oke, jadi WhatsApp bisnis itu kita bisa memfilter area mana yang kita mau broadcast gitu ya, Mas Andre ya? Bisa, Pak, betul. I see. Nah, Bisa itu insight yang sangat bagus nih rekan-rekan sekalian nih. Betul. Luar biasa ini ilmu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas Andre. Boleh, Pak. Di chat, kalau buat pemasaran kerajinan tangan daur ulang, pemasarannya ke agen yang mana ya? Maksudnya gimana nih? Coba yang Android Blue Bumdes, Android, kalau ingin bertanya langsung supaya lebih jelas karena pertanyaannya ini agak rancu. Pemasaran kerajinan tangan daur ulang. Kira-kira marketing yang pas apa nih katanya? Yang marketingnya apa ya? Mungkin saya jawab di bagian marketingnya aja, Pak, ya. Kalau ke agennya nanti sama Bapak ya jawabnya. Nah, kalau untuk pemasaran kerajinan tangan daur ulang itu kebetulan ada juga salah satu klien saya di Bali, Pak. Dia juga punya istilahnya punya workshop lah gitu untuk kerajinan tangan. Jadi kalau saya nge-push-nya sebenarnya itu yang paling bagus itu ke daerah luar, Pak. Kita arahkan mereka untuk ekspor gitu. Walaupun yang di dalam negerinya juga tetap kita penetrasi. Kenapa saya penetrasi awal strateginya itu dulu, penetrasi awalnya adalah untuk ekspor dulu karena pada saat produk kerajinan daur ulang itu kita udah bisa menembus pasar ekspor, itu bisa menjadi nilai plus pada saat kita memasarkan di Indonesia. Akan jauh lebih mudah. Karena apa? Kita udah punya kepercayaan duluan nih, oh produk kita udah dipakai, kita udah punya testimoni nih dari luar gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri, Pak, ya, maksudnya karakteristik dari masyarakat kita kan gitu, Pak. Kita jauh lebih percaya pada saat orang luar negeri duluan yang pakai gitu. Nah, itu yang kita harus manfaatin kan gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa bikin website. Yang pertama itu. Nanti websitenya kita iklankan, kita pasarkan di daerah-daerah yang memang banyak banget minat dari kerajinan tangan nih. Misalkan kalau untuk kerajinan tangan bambu, setahu saya itu kayak contohnya di daerah Finlandia, kalau nggak salah sama Kanada tuh, mereka senang banget tuh sama itu. Terus kalau misalkan anyaman, itu bisa dari United Kingdom, UK itu mereka banyak yang senang juga kayak gitu-gitu, Pak. Jadi nanti disesuaikan aja dari websitenya. Yang kedua, sosial media juga perlu. Sosial media perlu punya bikin akun Instagramnya, foto-foto yang menarik, itu juga penting banget, Pak, untuk dijalanin gitu, Pak. Mantap. Nah, jadi memang dari IAK dengan Pak Joni ini kita secara intensif melakukan BUMDes Talk, tujuannya supaya menggerakkan BUMDes yang punya produk-produk kerajinan, usaha, UMKM dan lain sebagainya itu bisa mengembangkan produk mereka, Mas Andre. Ya. Baik untuk nasional maupun internasional. Nah, ketika mereka punya produk, mereka bisa jualan, kita harapkan bisa bersinergi dengan PT Pos. Jadi pengirimannya nanti bisa dilakukan melalui jaringannya PT Pos, baik domestik maupun internasional. Gitu. Karena PT Pos sudah menjangkau lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Sehingga produk jualannya dari teman-teman semua ini bukan cuma dijual di domestik di Indonesia, tapi sudah bisa menjangkau di seluruh dunia nih. Kayak tadi Mas Andre katakan,
itu peminat kerajinan tangan yang besar itu ada di United Kingdom, di Inggris ya, Mas Andre ya? Betul Pak, Kanada juga dia marketnya besar Pak. Nah, gitu. Oke. Luar biasa ini, teman-teman. Cuman yang harus diingat Pak, pada saat kita ngirim kerajinan tangan itu nanti biasanya beberapa negara itu ada regulasi Pak. Kita nggak boleh ngirim hanya bahan bakunya doang kan, yang berbentuk bahan baku itu kita nggak boleh ngirim, harus bentuk jadi, harus barang jadi kayak gitu-gitu sih Pak. Itu nanti yang harus di mungkin bukan saya Pak ya itunya. Ya, siap-siap. Karena regulasinya beda-beda tiap negara itu Pak. Betul. Betul. Nah, saya bacakan lagi, ada pertanyaan nih Pak Joni, Mas Andre. Boleh, dari Haji Eman Sulaiman. Saya anggota BPD yang punya greget dengan kemajuan BUMDes di desa saya. Cuma saya sendiri gaptek dengan medsos. BUMDesnya bergerak di komoditi pertanian, menanam jambu biji merah, dan saya pribadi bergerak di pengadaan tanaman hias dan bibit buah-buahan. Nah, ini boleh nih Pak Haji untuk bisa mengikuti BUMDes Talk kami supaya menambah wawasan gitu. Kalau memang agak gaptek, nanti bisa menggunakan jasa-jasa konsultan seperti salah satunya dengan Mas Andre untuk bisa dibantu pemasaran produknya gitu. Boleh Karena, Pak. Nah, Mas Andre sendiri ini adalah konsultan digital marketing yang juga kliennya, salah satu kliennya adalah PT Pos Indonesia ya Mas Andre. Betul Pak. Luar biasa nih, kita punya produk, teman-teman punya produk di daerah, di desa, tapi pemasarannya bukan hanya di daerah desa tersebut, tetapi bisa di Indonesia dan tidak berbatas, mereka sampai ke luar negeri gitu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Pak John. Oke, selanjut. Bagaimana cara mengumpulkan email pelanggan untuk email marketing? Nah, jadi mungkin saya bantu jawab. Boleh, Pak. Ketika pelanggan yang datang untuk berkirim di tempat teman-teman agen pos, itu kan mereka akan menyertakan nama, setidak-tidaknya nomor handphone kalau tidak ada email. Nah, inilah yang rekan-rekan sekalian simpan atau catat sebagai database. Bisa kalau ada emailnya dicatat emailnya, kalau nggak ada email setidak-tidaknya pasti ketika mereka mengirimkan barang itu mencantumkan nomor telepon. Nah, ini yang dicatat. Jadi ketika ada promosi atau ada program dari rekan-rekan sekalian, itu bisa di-blast, broadcast WA-nya ke pelanggan-pelanggan yang pernah berkirim di tempat teman-teman sekalian. Mungkin saya kasih insight dari BUMDes Talk yang kita yang sebelumnya nih Pak John, Mas Andre. Ada salah satu agen pos itu yang bikin program tebus murah sistemnya. Jadi kirim sekian banyak, boleh tebus minyak goreng senilai sekian 10.000 misalkan. Nah, ketika teman-teman agen ini berinovasi seperti ini, program ini di-broadcast lah ke database pelanggan-pelanggan tadi. Gitu. Silakan berkirim 5 kali kiriman di agen BUMDes Sinarahayu misalkan. Anda berhak tebus murah minyak goreng senilai 10.000 1 liter, misalkan gitu. Nah, hal-hal itu jadi di-broadcast gitu. Nah, dari Pak Henry ada bertanya, kalau Pak Andre eksportir juga nih. Oh, bukan Pak Henry. Mas Andre ini adalah konsultan digital marketing. Saya hanya bantu aja Pak. Bantu, kebetulan klien saya ada yang marketnya juga di luar negeri Pak. Jadi saya bantu mengenalkan ke forwarder, biasanya seperti itu sih Pak. Nah, jadi buat rekan-rekan sekalian yang BUMDes yang ingin mengembangkan produknya, yang membutuhkan jasa konsultan, bisa kontak ke Mas Andre nantinya biar dibantu. Lalu ini ada Pak Haji Eman lagi tadi. Nah, di alamat saya di Desa Sabanda, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Apa yang harus dilakukan sebagai langkah dan follow up? Nah, jadi untuk pengembangan usahanya, dari Mas Andre tadi sudah menjabarkan nih, Pak Haji, bisa melakukan salah satu dari 13 strategi marketing yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Andre. Itu. Mulai dari yang gratis, yang murah, sampai yang mahal, itu di dunia digital marketing ada. Tinggal bagaimana penerapannya. Mas Andre, ada pertanyaan dari Pak Wahyu, bagaimana caranya meningkatkan traffic di Google Business?
Beliau ini produsen tusuk sate. Coba. Pak Wahyu bertanya gimana caranya meningkatkan traffic di Google Business. Jadi traffic di Google Business itu bisa ditingkatkan dengan 2 cara, Pak. Cara yang pertama itu menggunakan cara yang organik, yang kedua itu dengan yang anorganik atau yang berbayar. Nah, tergantung dari istilahnya tergantung dari kemampuan dari Pak Wahyu untuk beriklan gitu. Kalau misalkan saran saya, kalau misalkan boleh dicoba dulu dengan menggunakan SEM Pak tadi yang berbayar. Misalkan contohnya kita spending 300.000 dulu deh gitu, kita cobain gitu untuk meningkatkan trafficnya. Nanti karena gini, untuk algoritma di Google itu pada saat orang-orang itu sudah banyak yang aware dengan cara beriklan, otomatis kan kita maksain orang untuk ngelihat nih kalau kita beriklan. Nah, pada saat orang udah banyak yang aware dan banyak yang ngeklik, peringkat di Google itu akan otomatis naik sendiri, Pak, secara organik. Nah, jadi caranya untuk yang lebih instan itu ya kita beriklan dulu, Pak Wahyu. Kita beriklan untuk meningkatkan traffic. Nah, kalau misalkan caranya, saya pengen nyoba yang nggak berbayar dulu deh gitu, pengen yang gratis, caranya gimana? Kita bikin konten, Pak, caranya. Atau kita masukin link dari si Google bisnisnya itu ke sosial media kita atau ke WhatsApp, kita broadcast linknya tersebut dengan harapan orang ngeklik linknya, jadi banyak traffic masuk ke situ, nanti peringkat di Google pun akan naik secara sendirinya gitu, Pak. Seperti itu, Pak, jawabannya gitu untuk Pak Wahyu. Mantap. Ini rekan-rekan sekalian, ini silakan dipergunakan dengan baik sebenarnya. Karena kalau mengundang Mas Andre secara khusus hadir di seminarnya Mas Andre ini bayarnya mahal. Hari ini Mas Andre memberikan ilmunya secara gratis nih buat teman-teman BUMDes nih. Ya Pak Jon ya. Betul, terima kasih banyak Mas Andre. Sama-sama Pak, sama-sama. Share aja nih kaitan sama digital marketing Mas Andre. Ini coba share ya, sedikit aja. Ya, itu ada Pak Eman Pak, lagi raise hand mungkin mau ini. Pak Eman silakan dinyalakan videonya kalau ingin bertanya Pak Eman. Oke. Silakan bertanya Pak Eman. Ya, silakan Pak Eman. Di unmute dulu Pak. Masih di mute soalnya. Nah. Oke, silakan Pak Eman. Terima kasih sudah bisa gabung di sini. Intinya tadi bahwa saya ini hanya sebagai seorang anggota BPD yang cuma ada greget lah gitu ya dengan BUMDes. Di mana ada pengalaman pahit sebenarnya. BUMDes saya ini sudah dilakukan penyertaan modal sejak 2018 di atas 100 juta. Tapi sampai hari ini sudah 3 tahun jalan mungkin PAD-nya tidak ada peningkatan sama sekali begitu. Nah, jadi saya greget banget gitu. Apa saya harus mengundang Pak Andre ini kira-kira bagaimana nih gitu. Greget banget gitulah. Oke. Boleh tahu di daerah mana Pak Eman? Saya di Cianjur. Oh, di Cianjur. Iya. Itu yang bisnisnya tadi yang ini apa ya, yang komoditi tanaman itu ya Pak, tanaman hias dan bibit ya? Jambu merah. Oh, jambu merah. Oke. Juga banyak petani-petani yang menanam jambu merah. Untuk BUMDes mungkin bangsa 500 pohon, kemudian dari masyarakat juga banyak yang memiliki 200, yang 300, mungkin bisa ribuan pohon kalau untuk jambu bijinya. Kalau saya pribadi tanaman hias dan pengadaan bibit tanam buah-buahan. Jadi dengan greget ini kira-kira langkah konkretnya begitu ya. Kalau hanya sebatas kita menyampaikan atau mengajak gabung di link ini kan saya juga sudah coba, tapi kadang-kadang slow respon begitu dari direktur BUMDesnya begitu. Nangkep Pak. Mungkin saya sedikit cerita ya Pak Eman. Kebetulan mertua saya juga sama Pak, petani juga Pak di Sumedang. Oh iya. Kebetulan gitu. Jadi kalau dia komoditinya itu banyaknya pisang, alpukat tanaman keras lah. Karena di Situraja Sumedang itu kita nggak bisa pakai tanaman-tanaman yang lunak, jadi tanaman-tanaman keras. Nah, hampir sama Pak. Sebelumnya itu memasarkannya itu hanya jualan ke pasar. Jadi tiap minggu itu, padahal komoditasnya itu tiap minggu udah bisa sampai 5 kintal lah gitu untuk pisang sendiri gitu. Bisa 5 kintal sampai 6 kintalan untuk pisang sendiri. Gimana sih caranya kita nge-scale up? Sebenarnya gini Pak, Bapak bisa kerjasama sama Dinas Perdagangan Pak.
Dinas Perdagangan. Bapak bisa kerjasama karena itu yang saya lakukan, Pak. Nanti dari situ dibantu oleh mereka untuk akhirnya daun pisangnya, Pak, daun pisangnya itu akhirnya kita ekspor ke Jepang, Pak. Akhirnya kita ekspor ke Jepang. Walaupun memang untuk sampai ke tahap bisa ekspor ke Jepang itu kan negara yang paling sulit, Pak ya. Tapi dibantu kok, Pak, sama kementerian, bahkan sama dinas itu dibantu. Nah, dari kerjasama itu akhirnya yang asalnya kita hanya jualan pisang, bahkan ke daun-daunnya aja itu bisa dijual, Pak. Karena luar biasa, Pak. Daun pisang aja, ini saya cerita pengalaman aja sedikit, Pak ya. Daun pisang itu per 7 lembarnya itu bisa dihargai bisa sampai ke angka 450.000, Pak. 7 lembar daun pisang. Gitu. Sedangkan kalau misalkan di kita, daun pisang itu kan kayak dibuang-buang aja gitu. Nah, ternyata di negara-negara lain, kalau misalkan kita mau cari informasi itu, ternyata itu bisa menjadi sebuah revenue juga, Pak, bisa menjadi sebuah pendapatan. Mungkin untuk jambu biji, mungkin saya kurang paham ya, Pak ya, sejujurnya gitu, yang saya tahu di pisang itu. Nah, kita bisa manfaatin itu, dapat informasi itu dari mana sih gitu. Kita bisa dapat informasi itu dari Kementerian Perdagangan, dari dinas juga, Pak, dari daerah-daerah terkait dulu, Pak, minimal gitu, dari provinsi gitu, kita ceritain juga seperti itu, nanti langkah-langkahnya nanti mereka akan bantu kok, Pak, gitu. Itu yang saya lakukan, Pak. Ya, masalahnya begini, Pak. Kalau PPD ini kan hanya membuat aturan begitu. Kemudian dari perundang-undangan dari Kemen Desa saja bahwa dana desa ini bisa digunakan untuk BUMDes ini sampai 30% dari dana desa kan. Kita bayangkan kalau desa saya aja itu 1,6 miliar dana desanya. Jadi kalau 30% digunakan untuk BUMDes ini berarti kan ratusan juta begitu. Tapi ketika penyertaan modal yang dilakukan tahun 2018 saja tidak ada hasil. Jadi ininya kan pertanyaan besar begitu. Jadi greget sekali gitu ya untuk bagaimana bisa memajukan BUMDes. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan lah saya mungkin step by step akan mencoba mengambil langkah gitu ya. Apakah ini harus ada pergantian komoditi? Artinya kan spekulasi ke hal yang baru barangkali seperti tadi di Sumedang dengan pohon pisang atau seperti apalah. Terima kasih sekali Pak Andre dan kawan-kawan telah memberikan pencerahan begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya secara pribadi maupun untuk BUMDes di Desa Bandar. Terima kasih. Sama-sama Pak Iman. Terima kasih Iman. Oke, rekan-rekan sekalian yang lain untuk bertanya, Pak Riki. Ada pertanyaan juga tuh Pak John di chat. Gimana cara tips membangkitkan mental bisnis bagi pemula, bukan maupun kecil? Oke, saya coba jawab ya Pak ya. Gimana sih cara tips membangkitkan mental bisnis bagi pemula? Sebenarnya gini, saya pun selain sebagai digital marketing konsultan, sebagai punya perusahaan juga, saya juga jualan Pak. Tadi saya sudah sempat share. Saya ada beberapa jualan bisnis kopi juga di Subang gitu. Terus ada istri saya juga jualan, dia bikin dimsum juga gitu. Sebagai entrepreneur juga lah Pak, berkecimpung juga secara langsung gitu di bisnis. Nah, mentalnya sebenarnya adalah jangan takut pada saat kita gagal, itu yang paling penting tuh. Jangan takut kita gagal. Even kita misalkan mau masuk ke dunia digital marketing, jangan takut dulu kita gagal untuk, aduh takut nanti iklannya tidak boncos nih, takut iklannya nanti nggak nyampe nih. Tapi at least pada saat kita udah masuk ke situ, kita udah coba buka aplikasinya gitu. Nah itu tuh mental yang paling penting dulu tuh gitu. Kita coba dulu aja deh gitu. Apapun nanti hasil ke belakang, mau seperti apa, karena gini, saya juga nggak langsung istilahnya gitu, bisa dibilang nggak langsung ngerti kok dunia digital, tapi saya terjun dulu nih gitu, nyebur dulu aja deh gitu, nanti hasil akhirnya seperti apa ya udah deh gimana nanti gitu. Yang penting kita coba dulu aja sih sebenarnya itu. Nah, baik yang modal besar dan modal kecil, kalau bisa sih kalau misalkan gini, kalau misalkan sebelumnya Bapak itu, saya selalu menyarankan banyak banget tuh teman-teman atau misalkan pensiunan gitu yang ngobrol sama saya, Mas Andre saya baru pensiun nih, saya punya modal sekian gitu. Saya pengen usaha apa ya, itu banyak banget yang seperti itu. Dan saya selalu menyarankan, Bapak jangan langsung usaha, Bapak istirahat dulu aja sambil mikirin Bapak senangnya apa. Gitu. Karena percuma Pak punya modal besar, tapi kalau misalkan istilahnya punya modal besar, punya kapasitas yang tinggi, tapi ternyata dia nggak tahu nih gitu, dia nggak bisa memecahkan masalah orang banyak. Karena bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang menjadi solusi Pak. Gitu. Betul.
bisnis yang paling baik adalah bisnis yang mencari solusi. Nah, kita harus cari tahu dulu nih sebenarnya, oh masalah dari community, dari masyarakat kita di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Nah, contohnya tadi Pak yang saya ceritain, saya ngirimin daun pisang ke Jepang karena apa? Karena di Jepang sulit Pak daun pisang. Dan daun pisang itu dipakai di Jepang untuk bikin makanan di festival. Ada festival, aku lupa namanya di Jepang apa, dan itu kesulitan. Jadi dijualnya itu kadang-kadang ya tadi 7 lembar itu 450.000. Tapi kalau udah nyampe di Jepangnya 3 lembar 750.000 Pak. Daun pisang itu kalau udah nyampe di Jepangnya gitu. Nah, itu kan kita bisa jadi solving masalah mereka Pak. Di Jepang nggak bisa, susah nanam pohon pisang. Di kita gampang, bahkan dibuang-buang gitu. Gimana caranya jadi duit, ya udah kita kirim aja ke sana, mudahnya seperti itu gitu. Betul. Tapi yang paling penting pada saat kita bikin bisnis, kita harus tahu dulu dan bisa menyelesaikan atau bisa menjadi solusi untuk masalah orang-orang banyak gitu Pak. Mantap, mantap, mantap. Nah, sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Mas Andre buat teman-teman agen pos, itu juga harus bisa melihat kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Apa sih yang mereka butuhkan dari agen pos ini nih? Gitu. Jadi harus cari tahu, misalkan, oh mereka nggak sempat untuk ngirim, ya kita berikan solusi, kita yang pick up, kita yang jemput kirimannya. Gitu. Tinggal kontak aja, Pak, Bu, mau di pick up jam berapa? Jam 3 sore, jam 5, jam 7, jam 9. Bahkan di video testimoni yang tadi, salah satu agen di Bali, beli Bimo, itu sampai jam 11, jam 12 malam beliau pick up. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita analisis lagi kebutuhannya si pelanggan ini apa. Ada juga agen-agen pos ini yang sukses ternyata mereka menyediakan jasa packing buat klien-klien mereka yang jualan-jualan online. Jualannya banyak tapi nggak sempet packing. Ya udah kirim aja semua paketnya ke saya, misalkan sebagai agen pos, beserta keterangannya kirim kemana, kita yang bantu packingin, gitu. Jadi kita memberikan solusi buat klien-klien kita, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang insight-insight yang buat teman-teman agen pos yang harus bisa tahu, jadi memberikan solusi buat klien ataupun calon klien yang nanti bisa di grab gitu ya, gitu Mas Andre. Boleh Pak. Betul, betul. Ini saya baru baca juga nih, ada dari Pak Wahyu, ada kontak yang bisa dihubungi nanti dari PPT ini. Di slide terakhir itu ada kontak juga, ada email saya. Nanti bisa, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mau kontak, boleh langsung ke email saya aja Pak. Nanti saya sertakan juga. Nah, ya, Mas Andri, di-share ke saya aja materinya. Boleh, boleh Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, kayaknya sudah mau sholat Jumat. Kita foto dulu nih. Oke, yuk kita foto. Foto bersama sebelum akhir kegiatan acara ini. Silakan dinyalakan buat teman-teman semua, rekan-rekan sekalian, videonya tolong di-on-in, kita mau foto bersama. Ayo ya, kita foto bersama. Ini ada 3 slide nih Pak John. Ya betul. Nah, jadi jangan ya, oke. Saya 3 kali screenshot ya. Jadi mohon untuk bersabar. Di bagian 1 atau 2 atau 3-nya nanti saya share di grup. Oke, kita mulai 1, 2, 3 dari screen pertama. Oke, bentar saya save dulu. Bentar, saya save. Bentar ya, rekan-rekan ya. Oke, lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Tunggu bentar. Saya save yang kedua sebentar. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak John. Rekan-rekan sekalian,
sudah sampai di ujung waktu kita untuk kegiatan acara ini, Pemistok yang ke-7. Terima kasih banyak Mas Andre dari pemaparannya yang cukup komprehensif banget tadi. Luar biasa, dari 1 sampai berapa halaman nanti kita ulangi lagi dari share rekaman ini, kita pelajari kembali. Tentunya teman-teman pada semua, para BUMDes, para UMKM, para koperasi juga, intinya lakukanlah pendekatan digital marketing untuk usahanya, apapun usahanya itu. Cara-caranya tadi ada tahap-tahapan. Nanti buat mapping, riset pasar dulu misalnya, buat akun, kemudian buat konten, dan belajar copywriting. Semua itu nanti kita akan belajar melalui media grup untuk komunitas agen pos di manajemen di PTIK. Silakan bergabung nanti di grup, nanti mau mendaftar sebagai agen pos, silakan. Kita akan lakukan pendampingan buat digital marketing, buat para agen pos, bagaimana cara membuat akun, bagaimana mengiklankan kantornya, atau membuat konten yang kita ajarkan secara gratis buat teman-teman semua, agar bisa meningkatkan scale up bisnis di agen pos di manajemen dari PTIK tersebut. Kita akan pendampingan dari Aceh sampai ke Papua. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Andre, sehat selalu. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah berkah ilmunya, dan buat Pak Riki juga terima kasih atas fasilitas dari kegiatan. Terima kasih Pak Joni, Mas Andre. Sama-sama Pak. Teman-teman sekalian yang ingin bertanya, yang ingin berkelanjutan untuk bertanya kembali, silakan masuk gabung grup di grup kita. Mungkin sudah ada share ya di grup tadi, silakan nanti bisa biar gabung di grup kita untuk bertanya kembali supaya kita follow up. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, mungkin kita ini buat semua para peserta kami ucapkan terima kasih banyak, buat kantor pos yang sudah hadir di sini, buat para agen pos, buat para BUMDes, buat para UMKM, buat koperasi yang sudah hadir di acara Pemistok ke-7 ini, buat teman-teman di pos, di pusat, di Pak Sriandarto dan tim di pusat sudah gabung juga tadi pagi sampai hari ini juga bergabung. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Dengan wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Andre. kasih semua. Salam sukses. Materinya Mas Andre kita share. Siap Pak, saya share nanti ke Bapak. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Saya share grup WA ini buat teman-teman. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Joni, Pak Sri, semua rekan-rekan. Sudah di Jogja ya? Siapa? Mas di mana? Di kantor masih Pak, di Jakarta. Belum berani kemana-mana, lagi masih tinggi. Omikron. Terima kasih banyak. Kita mau sholat Jumat dulu. Oke, pamit. Kita akhiri sesi siang hari ini semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riki. Pak Riki jangan lupa share ya. Ya, nanti di-share di YouTube, Pak. YouTube sama ini, materi pembukaan agen pos. Silakan di share grup. Siap. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pamit.